sayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia kepada kita, termasuk juga ya karunia iman Islam dan keluangan waktu kita pada hari ini dan kemudahan kita untuk berjumpa kembali dalam acara kita, acara di Shisha TV Dua Dai Berbagi. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih bersama dengan guru kita Kiai Mohai At-Tali. Assalamualaikum Kiai Mohai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ingin menyapa jamaah Zumiyah yang berada di rumah dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dan terima kasih telah bergabung bersama dengan Shisha TV Dua Dai Berbagi. Dan juga jamaah Kopi Uduk, Kongko pikirin dunia, urusan dunia dan akhirat yang sudah berada di studio Shisha TV. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mengangkat tema kita terkait dengan ya Al-Quran ya, mukjizat Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran itu disebut sebagai keajaiban, kenapa? Dan apa saja yang menyebabkan Al-Quran itu disebut atau memiliki sebuah keajaiban. Nah, namun sebelumnya saya ingin menayangkan ya beberapa cuplikan terkait dengan orang-orang yang mensikapi Al-Quran. Nah, nanti dari sini kita akan coba untuk membahas lebih dalam seperti apa sih sebenarnya sikap kita ataupun apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran tersebut. Baik, saya kira udah siap Kang Ramdan ya. Kita akan lihat cuplikan yang berikut ini. Namun sebelumnya kita akan buka bersama dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan kita simak tayangan berikut ini. In Saudi Arabia. This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. Al-Quran yang dibuang. So the cat cannot walk over the Quran. Why? Because Allah protect the Quran. But Allah looked like He is not able to stop the Quran from going in the sewage. They fabricate videos, they just to make you believe in something is not exist. That Quran is protected, it's a book of God. I know, that would be silly if somebody is a Christian, he says that the cat or the dog will not step in the Bible. I mean, why not? It's a dog. Human can step on it. What I mean, they are silly. They are like a bunch of kids trying to find something to prove to themselves first that we are people who follow the right belief. But the fact there's no proof they have. And as you see, each time we talk to Muslims, what they come with, they don't know what they are talking about. All what they know that the kuffar are the devil, America is Satan, Israel is Satan, France is Satan. Big Satan, small Satan, England is Satan, the Christian. Nah, ini adalah ada orang yang melakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan anti-imigrasi Denmark, meletakkan kitab suci di jalanan tepat di lingkungan Muslim dan membakarnya pada Kamis 14 April 2022.
Dilansir dari Tex Stewart, pemimpin Denmark dari partai sayap kanan Stramkurs, telah membakar salinan Al-Quran di daerah berpenduduk Muslim di Swedia. Rasmus Paludan pergi ke ruang publik terbuka di Linköping Selatan pada hari Kamis dan meletakkan kitab suci umat Islam dan membakarnya sambil mengabaikan protes dari para penonton. Sekitar 200 demonstran berkumpul di alun-alun untuk memprotes. Kelompok itu mendesak polisi untuk tidak membiarkan pemimpin rasis itu melakukan tindakannya. Setelah polisi mengabaikan panggilan tersebut, insiden pecah dari kelompok tersebut menutup jalan untuk lalu lintas dan melempari polisi dengan batu. Oke, lanjut lagi Kang Ramdan. Ya, kalau ini terjadi di Indonesia ya, dilakukan penyobekan Al-Quran dan sepertinya ini di dalam masjid gitu. Oke. Ya. Baik. Nah, sengaja kami mengawali dengan beberapa fakta ya yang terjadi, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, dan yang kedua baik itu dilakukan oleh orang Muslim sendiri maupun oleh orang non-Islam. Ya, tadi kita simak bersama. Yang pertama, kumpulan Al-Quran itu banyak didapat di tempat-tempat sampah, selokan-selokan, ini terjadi di negara Islam. Dan yang terakhir tadi, itu seperti juga memang terjadi di musola ya, Quran yang disobek-sobek. Nah kemudian ada kita melihat tadi di Denmark, itu memang kalau ini reaksi yang telah dilakukan secara terbuka, membakar Al-Quran. Nah seperti biasa mungkin sebelum kita membahas, boleh kira-kiranya kita minta pendapat dulu nih, tanggapan dari audiens. Gimana Pak? Ayo kopi uduk buat pemanasan ini, apa yang dirasakan, terus kemudian gimana tanggapannya? Bebas saja kita. Ya, biasanya kalau nggak Pak Ohim, Pak RW kan, dua-duanya nggak ada. Ya, jadi sekarang kelihatannya pada takut dari datang duluan. Enggak apa-apa, ini kan pasti kita punya perasaan loh. Justru kita pengen tahu respon yang kita rasain itu kayak gimana gitu. Iya. Nah silakan. Kasih. Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau yang di Padang Muslim atau memang non Muslim yang itu Pak Ustadz, yang nyobek Al-Quran itu? Ya, itu datanya gimana Dan? Non Muslim tapi di masjid. Anggaplah orang Islam. Ya, salam. Ya, anggaplah kalau seandainya orang Islam bagaimana, dan kalau yang bukan Islam itu gimana gitu. Gimana ya? Jadi saya cuma menanya itu non Muslim atau Muslim itu aja sebenarnya. Oh ya, enggak kalau jawabannya Muslim gimana? Ya sungguh terlalu kalau gitu. Oh. Kalau non Muslim mungkin mengadu domba kalau yang non Muslim Pak Ustadz. Oh, kalau yang Muslim keterlaluan gitu ya. Intinya mau adu domba aja kayak si Pak Ustadz gitu. Maksudnya apa kan kita juga nggak tahu dia nyobek gitu. Iya. Oke. Pak RW baru datang, tahu nggak mau kita bahas?
Bukan, tadi ada video ya, di situ ada beberapa kejadian di mana yang pertama itu Quran dibuang, diselokan di tempat sampah itu oleh orang muslim sendiri yang terjadi negara yang memang negara muslim. Nah, kedua ada Quran yang dibakar, itu terjadi di Denmark, dilakukan oleh seorang di luar Islam. Dan memang dia sengaja untuk melakukan itu di depan umum, terutama di depan umat Islam. Dan yang ketiga, nah ini kita tuh nggak tahu sebenarnya, ada gambaran saja bahwa ada Quran yang sudah berantakan, sudah sobek-sobek, itu di dalam masjid. Ya, tempatnya di Padang tadi ya. Iya, tadi catatan ada running tag di bawahnya masih diselidiki. Kan? Masih diselidiki. Nah, justru sekarang kita bertanya, bagaimana nih pendapat jamaah Kopi Uduk melihat adanya fakta seperti ini? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih nanggepinnya gini Pak Ustadz, kan udah di akhir zaman ini banyak yang aneh-aneh. Mungkin ada yang pengen terkenal diantaranya dengan cara yang begitu, ada juga sekarang banyak yang bikin sensasi-sensasi aneh-aneh itu. Tapi ya menurut saya ya keterlaluan, apalagi kalau sampai itu dilakukan oleh seorang muslim. Nah itu. Nah kalau zaman dulu mah udah dipenggal kepalanya kali ya. Gitu. Itu aja komentarnya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ada lagi? Bagus. Pak RW nih, Pak RW datang langsung biasa, langganan dia. Kita harus mendengarkan bagaimana suara hati seorang pemimpin tertinggi di wilayah ini. Di wilayah ini maksudnya. Iyalah, di luar RW kan yang paling tingginya Pak RW. Aparatur negara. Waduh. Silakan Pak RW. Ya, kalau tadi menurut saya tanggapannya, kalau orang muslim yang membakar Quran sebagai pedoman hidupnya dia, itu mah bukannya ini, karena tuh muslimnya musliman itu tidak ada imannya, hanya muslim ikut-ikutan dan tidak mengerti dan paham Islam yang sesungguhnya secara kafah kalau kata Ustadz. Ya. Nah, kalau orang non muslim, lah itu memang ujian buat kita untuk kesabaran. Tadi di akhir zaman memang seperti itu. Tapi jangan khawatir, ada Allah yang menjaga Al-Quran. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kejadian yang tadi di negara yang mayoritas muslim itu orang membuang itu karena mungkin Qurannya udah nggak bagus, jelek, karena banyak jumlahnya loh, bukan sedikit. Buang di tempat sampah. Pak RW punya Quran? Kalau di Quran berserakan, dikumpulin, nah itu bagus. Karena daripada diinjak-injak, Bukan dikumpulin, ada di tempat sampah, Pak, udah tempat dibuang. sampah. Iya. Ya, Di tempat sampah, di got, itu karena mungkin orang udah ada jelek nih dibuang gitu. ya karena dia nggak mengetahui dan tidak tahu mushaf Al-Quran itu kayak apa. Seperti itu. Ya, jadi karena dibuang itu karena dia tidak mendalami apa makna mushaf Quran. Makanya inilah kita perlunya ngaji. Nih, misalnya Pak RW punya Quran udah jelek ya, udah lama banget, udah butut nih. Mau disimpan juga nggak pernah dibaca. Terus kira-kira diapain? Dibuang atau diapain? Ya simpen aja. Oh, biar numpuk juga. Iya, jangan dibakar. Tergantung. Jangan apa? Jangan dibakar, jangan dibuang tempat sampah sembarangan. Oh. Jangan dibakar juga? Jangan dibakar, karena kan itu kan adalah di situ petunjuk hidup. Oke. Itu ya? Ya. Iya. Beri tepuk tangan dong buat Pak RW. Pemimpin tertinggi di wilayah. Ada lagi? Atau kalau ada yang di rumah juga boleh loh ngasih pendapat nih. Nggak ada lagi? Oke. Cukup ya? Nah, baik, itu tadi pendapat dari Majelis Kopi Uduk. Ini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal, Kimo. Oke. Jadi ada beberapa, ada 5 nih yang tercatat ya di salah satu situs Ruang Sujud namanya.
ya 5 ilmuwan yang masuk Islam karena mukjizat Al-Quran. Yang pertama itu adalah Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini adalah seorang ahli bedah asal Perancis. Ya, dia ini meneliti mumi Firaun dan dia itu akhirnya mendapatkan bahwa salah satu muminya itu memang tenggelam, gitu, dan dia teliti. Nah, sedangkan mumi tersebut itu baru ditemukan pada tahun 1898. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu sudah ada, sudah disinyalir, sudah dituliskan ya di abad ke-14 bahwa akan ada yang namanya pemimpin Fir'aun yang Allah selamatkan ya Kimo ya. Ya, dan itu terbukti. Nah, itu akhirnya dia masuk Islam. Yang kedua adalah Leopold Warner. Ya, ini seorang ahli syaraf Australia yang menemukan fakta bahwa wudhu itu sangat baik bagi syaraf manusia. Kemudian ada juga Kate Moore yang merupakan Presiden American Association of Clinical Anatomy. Ya, dia ini seorang profesor terkenal literatur tentang anatomi embriologi. Nah, jadi dia juga masuk Islam karena melihat ya di dalam Al-Quran itu bagaimana penjelasan tentang proses kejadian manusia. Dan yang keempat, Tejatat Tajasen, ya ahli anatomi asal Thailand, ya yang dia menghadiri konferensi kedokteran di Saudi Arabia. Nah, dia terkejut mendapati ayat Quran mengenai kepekaan kulit saat terkena luka. Nah, dia menjelaskan ya ayat ke-56 surah An-Nisa mengatakan bahwa Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru setiap kali kulit itu hangus terbakar agar mereka merasakan pedihnya azab Allah. Nah, ini beberapa orang yang ternyata ketika membaca Al-Quran dan betul-betul mendalami, mereka tersentuh gitu. Artinya secara ilmu pengetahuan Al-Quran itu merupakan sumber. Ada pesan-pesan pokok yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dasar. Ya, kalau tadi kan dari berbagai ya, ada dari anatomi, kemudian ada dari antropologi, ya dan sebagainya. Nah, sehingga mereka inilah akhirnya bersahadat masuk ke dalam Islam karena memang keajaiban mukjizat Al-Quran tersebut. Nah, sekarang kita ingin bahas gitu loh, keajaiban Quran seperti apa sampai nanti bagaimana kita membahas tindakan baik orang di luar Islam maupun orang Islam terhadap fenomena atau fakta yang sudah kita lihat di awal. Oke, silakan Kimo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa khassana a'malana bidzikril Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalanal jannata bisyafa'atil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi qad anzalal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi jaa bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man ta'allama wa ta'allamu wa yu'allimunahu bil Qur'an. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahid wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Geswar yang sudah memberikan waktu setelah kita benarkan dan menyimak tayangan yang berkaitan dengan oknum serta kasus kejadian pengerusakan dan pelecehan serta penghinaan kepada mushaf dan kitab suci Al-Quran, juga tayangan tentang keajaiban ya Allah berikan hidayah kepada mereka-mereka yang melihat bagaimana ya sesuainya kejadian apa yang mereka alami dan mereka lihat
yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kita akan bicara tentang rasa memiliki, mengapa mereka itu sampai tidak mau memiliki, kurang sense of belonging. Kembali kepada tadi Pak RW bilang, makanya ngaji. Ya, tak kenal maka tak sayang. Itu kepada manusia, pada sesuatu. Nah, ternyata ini bukan bicara tentang kenal saja, tapi bicara tentang fitrah. Karena dalam Al-Quran itu Allah mengatur, Allah menciptakan, Allah menjelaskan. Sampai pun penciptaan manusia, sampai pun itu di dalamnya tentang mengkisahkan tentang sejarah-sejarah orang terdahulu. Maka kesempatan kali ini saya tidak akan langsung membahas apa yang barusan ya ditayangkan di hadapan Bapak Ibu dan jamaah Zumia. Kita sedikit mengenal Quran, nggak apa-apa ya Pak? Ya, Quran itu secara etimologi bahasa ada yang menyebutkan dari kata al-qur'u atau disebutkan al-jam'u. Al-jam'u itu sekumpulan. Tidak salah disebutkan al-jam'u karena kumpulan surat, kumpulan ayat, kumpulan surat yang di Madinah, Madaniyah, di Mekah, Makiyah. Ya, itu kata disebutkan oleh Al-Jazzaj. Ya, kemudian kata Imam Syafi'i, Quran itu memang namanya Al-Quran. Sementara menurut Imam Al-Lihyan, Al-Quran itu diambil dari kata qoro'a. Qoro'a dalam ilmu sorof, qoro'a yaqro'u Qur'anan wa qira'atan fahuwa qari'un wa dhaka maqru'un iqra la taqra makro. Ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat Quran ya Quran. Gitu. Tidak diambil dari kata masdar Qur'anan qira'atan atau tidak diambil dari kata kerja fi'il madhi qoro'a. Quran khusus Al-Quran dengan alif lam mimnya. Ya, tapi yang unggul adalah kalimat Al-Quran itu diambil dari kata qoro'a dan qira'atan. Qoro'a membaca. Kenapa Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa Al-Quran tidak diambil dari qoro'a? Al-Quran tidak diambil dari isim masdar. Sebab beliau ya punya sebuah saran bahwa kalau Al-Quran itu diambil daripada qoro'a, artinya membaca, maka semua bacaan itu nanti disebut Al-Quran. Maka khusus Al-Quran tuh saking hebatnya Imam Syafi'i. Ya, itu secara etimologi adalah Quran diambil dari qoro'a, yaqro'u Qur'anan qira'atan fahuwa qari. Ya, qoro'a telah membaca, yaqro'u sedang membaca, Qur'anan bacaan, qira'atan bacaan, qari pembaca, makru yang dibaca, ikro bacalah, latakro jangan kau baca, makro tempat dan waktu membaca, mikro alat untuk baca, maka mikroskop itu alat untuk ya membaca. Jadi mikro itu bahasa Arab, mikroskop bahasa Arab, makro besar diambil dari Quran juga. Ya, tapi Imam Syafi'i roji itu unggul, Al-Quran ya Quran. Jangan disamakan dengan yang lain, tapi semuanya akhirnya ya yang marju adalah ya diambil dari tadi ya. Kemudian secara terminologi Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir ya. Kemudian dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Saya ulangi. Ya, secara bahasa istilahiyah, terminologi Quran adalah firman Allah, kalam Allah, ucapan Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Step by step ya. Kemudian dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Berarti selain itu namanya Injil, Taurat, Zabur bukan Al-Quran. Jadi punya makna sendiri. Selain itu bukan Quran. Karena Quran adalah
omongan Allah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah lewat Jibril, dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Nah sekarang kita melihat sebegitu hebatnya Al-Quran itu. Salat itu bagaimana cara kita menyapa Allah. Tapi kita bisa tahu salat itu dari mana? Dari Al-Quran. Jadi kalau salat bagaimana kita cara menyapa Allah? Kalau Quran bagaimana cara Allah menyapa kita? Ya. Fa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhultus shalah. Kalau aku mau ngobrol sama Allah, aku salat. Tapi kalau aku fa idza aradtu an yukallimani rabbi faqara'tul Quran. Kalau aku ingin Allah yang nyapa aku, Allah yang nyolek aku, Allah yang ngajak aku bercinta bermesra-mesraan, aku baca Quran. Kisahnya kita yang ngebet Quran, kisahnya kita yang membaca. Sepertinya kita yang baca, hakikatnya Allah yang ngajak ngobrol kita. Subhanallah. Nah, letak pertamanya di Lauhim Mahfud, ngumpul dengan takdir, dengan rezeki, nasib, mati, dengan ruh-ruh. Kemudian dari Lauhim Mahfud Allah turunkan ke langit pertama dunia. Turunnya lengkap. Ada jamaah bertanya, Ustadz, kan turun pertama surat tuh Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat yang terakhir kan surat Al-Maidah ayat 3. Kenapa jadinya Al-Fatihah belakangnya An-Nas? Ya, ternyata bulat-bulat itu turunnya ya seperti yang sekarang kita. Waktu di Lauhim Mahfud itu awalnya sudah Fatihah. Ujungnya sudah An-Nas, ditaruh dah di Sama'id dunia, langit pertama dunia. Kemudian dari langit pertama dunia turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan. Satu. Kedua, sesuai dengan perintah Allah. Ada ayat yang turun karena sebab asbabun nuzul, ya, ada peristiwa turun ayat. Makanya Nabi kadang kalau pas bagaimana ya Rasulullah, kemudian Nabi terdiam. Nah, sahabat paham kalau begini berarti Nabi lagi nunggu wahyu. Tapi ada ayat yang turun tidak harus ada sebab. Karena sebab Allah menurunkan perintah. Ya. Nah, turunnya ya, di situ Al-Quran ini sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat. Menurut Imam Syafi'i, kita kenalnya 6.666. Sebanyak 1.027.000 huruf. Yang Al-Quran ini kelebihannya mengalahkan diantaranya bahasa ibu. Anak 3 tahun Pak, balita yang umumnya normal itu baru bisa menguasai kosakata sebanyak 1.250 kosakata. Anak 3 tahun. Anak 8 tahun baru bisa menguasai kosakata sebanyak 3.650 kosakata. Ya. Quran bisa dikuasai oleh anak umur 8 tahun. Ya, seperti Sultan Muhammad Fatih, dia hafal Quran di usia 8 tahun. Harusnya kan anak umur 3 tahun cuma hafal 1.250. Anak 8 tahun cuma hafal kosakata sebanyak 3.650. Sementara Al-Quran itu meskipun dia 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat, kemudian 1.027.000 huruf, kosakatanya bukan 1.250, bukan 3.650. Kosakata Al-Quran, kata per katanya dalam bahasa Arab namanya kalimat sebanyak 77.439 kosakata. Berarti saking mudahnya Quran Pak. Insyaallah. Bahasanya. Anak umur 8 tahun tuh kekuatannya paling cuma 3.650. Ternyata ada anak umur 8 tahun, sekarang malah umur 5 tahun, 6 tahun lihat dia hafiz. Dia siaran TV ya. Iya. Ya, 6 tahun sudah 30 juz. Itu 30 juz itu 77.000 ya 439 kosakata. Oh. Berarti Al-Quran mengalahkan bahasa ibu. Apa itu bahasa ibu? Bahasa yang diajarkan seorang ibu kepada anak. Ayo nak, mama, minum, nen. Nah, itu paling banyak bayi itu nggak lebih dari 1.000.
Ternyata ada anak bisa hafal sebanyak puluhan ribu kosakata. Dan itu cuma Al-Quranul Karim. Insya Allah. Nah, kemudian keistimewaan lainnya. Al-Quran selain sebagai penyembuh yang tadi ayatnya dibaca. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dan kami turunkan Quran sebagai obat. Kita nggak ngomongin isi dulu, nggak ngomongin ngamalin, nggak usah ngomongin tentang bagaimana tafsir yang jauh. Secara tekstur, material, setiap hurufnya aja membuat kita bisa olahraga. Ya, kenapa kita ngantuk? Karena kita nggak mendalami. Bagaimana kita bisa melecehkan Quran? Karena kita tidak mau, bukan karena nggak paham. Kenapa malaikat nakir itu kalau misalnya ada jasad dalam kuburan, yang dipukul itu kenapa bukan mulut? Kenapa yang dipukul itu bukan kaki? Kok yang dipukul telinga? Karena kita bukan tuli, tapi mentulikan telinga sendiri atas kewajiban yang sudah Allah turunkan kepada manusia. Kita kalau baca Qur'annya benar, Pak, itu udah jadi obat, Pak. Ya, bagaimana tidak kita baca Qur'an? Ya, coba. Dari Quran yang sebanyak 30 juz tadi, hurufnya itu nggak lebih dari 30 huruf. Yang menghidupkannya cuma fathah, kasroh, dhammah. Fathah, fathah, al-fathatu hiya fathus syafataini indan nutki. Fathah adalah membuka bibir ketika melafadzkan Al-Quran. Wal kasrotu, kasroh adalah kasrus syafataini indan nutki, memecahkan bibir ketika membaca Quran. Wa dhammatu hiya dhammus syafataini indan nutki. Dhamma adalah mengumpulkan bibir ketika membaca Quran. Maka fathah mangap, kasroh nyengir, dhammah monyong. A, I, U. Ditaruh di huruf-huruf hijaiyah yang 30. Dari awal Fatihah sampai An-Nas terakhir, hurufnya nggak ada yang lebih dari 30, Pak. 30 huruf. Ya. Ketika nggak ada fathahnya, nggak ada kasrohnya, nggak ada domanya, maka telanjang dia bacanya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dad, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Kita waktu kecil bacanya waw, lam, alif, hamzah, iya. Bener gak? Nah, bagaimana bisa kita tidak terikat kalau kitanya paham? Ya, jadi syifanya itu dimulai dari cara tekstur, bangunan tulisan Quran aja sudah jadi penyejuk. Belum ngomongin tentang isinya. Ya, bagaimana bisa jadi obat? Minimal lah kita nih, orang suka baca Quran tuh katanya awet muda, ceria, ada cahaya. Meskipun terlepas dari warna kulit ya. Ya, mau kulitnya orang Afrika baca, bukan berarti orang yang kulitnya hitam kemudian dia nggak baca, yang putih karena sering baca, nggak begitu. Ceria beda, namanya qurrata a'yun itu. Kita suka ngeliat ada orang meskipun gelap itu kok manis ya, gitu kan? Tapi gue ngomongin itu sendiri ya. Ini lagi ngomong doang gitu. Saya lagi ngomongin Pak Yanto kok ini. Ya, bagaimana bisa kita ya akan lupa dengan Quran kalau kitanya itu paham, dan ketika paham makin cinta, paham makin cinta gitu loh. Membacanya itu jadi enak di kuping. Belum bicara tentang pahala yang satu hurufnya Allah kasih 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif huruf, lam huruf, mim huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu hurufnya Allah kasih 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hurufnya setiap Quran itu dijaga oleh 10 malaikat. Satu hurufnya, Pak. Ya, Bapak-bapak kalau baca Quran nih, dalikal kitabu dan seterusnya, hitung pakai kalkulator, kaliin 10 aja. Udah berapa banyak rahmat. Yang bagaimana yang dapat 10? Yang ketika kita tahu
huruf itu ada di mana. Ya, 6 huruf yang ada di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha. 2 huruf di pangkal lidah, qaf, kaf. 4 huruf di tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, dhad. 3 huruf di ujung lidah bagian atas, ta, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian depan, tha, dal, to. 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, shad, zai, sin. 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri lidah, lam, ro, nun. 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw. 2 huruf di hidung, nun dan mim. Ayo ulangi bareng-bareng. Semakin kita tahu, semakin enak. Nah, bagaimana kita mau tidur, mau ngantuk? Ya, kalau kitanya tahu, berjuang. Ketika kita baca, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, dibaca. Lam ada di ujung lidah bagian sayap kanan kiri. Ya, ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, alif tenggorokan, lam di ujung lidah bagian sayap kanan kiri, ha di tenggorokan, mim di bibir dan hidung, dal di ujung lidah bagian atas. Kemudian rabbil, ya lillah, lam di ujung lidah bagian sayap kanan, ha di tenggorokan lagi, rabbi, ro di ujung lidah bagian sayap kanan kiri, ba di bibir. Kemudian alif di tenggorokan, lam lagi di ujung lidah bagian sayap kanan kiri, ain di tenggorokan lagi, lam lagi di ujung lidah bagian sayap kanan kiri, mim lagi di bibir di hidung, ya di tengah-tengah lidah, nun di hidung dan di ujung lidah bagian sayap kanan kiri. Jadi kita ketika baca tahu tuh huruf ada di mana. Gitu. Ada nggak kitab suci lain yang seperti itu? Ada nggak bacaan lagi yang seperti itu? Tidak ada kecuali Quran. Bagaimana bisa kita akan cuek kepada Quran? Bagaimana bisa orang tega membuang Quran? Bagaimana bisa tahu orang itu akan tiba-tiba melepaskan imannya, mengesampingkan Al-Quran? Sementara isinya adalah jangankan urusan Allah, urusan kita buang air diajari. Urusan kita tidur diajari, urusan kita mau nyolek istri diajari, apalagi ini ucapannya Allah, omongannya Allah, surat cintanya Allah, pasti tekstur setiap fathah, kasroh, doma, sukun, sakta, tasdid, titik 1, titik 2, titik 3, kemudian huruf dari alif sampai ya, kemudian tempat-tempatnya di mana, pasti akan lebih berharga lagi. Harusnya tidak ada yang paham Al-Quran itu, karena Al-Quran itu adalah omongannya Tuhan. Yang paham Quran cuma Tuhan lagi, cuma karena Tuhan itu cuma satu, maka diturunkan kepada manusia lewat wasilah Jibril, diajari dulu oleh Allah. Setelah Jibril paham, kemudian Jibril baru mengajari Rasulullah. Rasulullah paham, setelah diajari Jibril, diajari Allah, baru mengajari sahabat. Sahabat baru mengajari kepada sahabat kibar, sahabat sigor, tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama, kemudian madzhabul arba'ah, terus para sunan, terus sampailah kepada kita. Kita akan merasa memiliki Quran, menjunjung Quran. Sehingga tadi pertanyaan Ustaz Guswar, bagaimana kalau ada Quran rusak? Diapain Pak? Saya akan bertanya pada sesuatu yang lebih dari itu. Kenapa Qurannya sampai rusak gitu doang? Dengan dibaca mungkin. Ya mungkin bacanya sampai ditabok-tabokin. Ya. Pertanyaannya harus diapain Quran rusak? Yaitu efek. Pertanyaan awalnya, kenapa sampai rusak? Gitu. Kalau memang tidak dibaca, naruhnya di mana? Bagaimana rasa memiliki kita kepada Quran? Yang kita semua berawal dari, bahkan sholat yang menjadi tiang agama diajarkan dari Al-Quran. Maka dengan cerita ini Bapak Ibu sekalian jamaah Zumiyah, kembali kepada Al-Quran. Ya, sekarang orang Khalid Tu'raf terkenal meskipun kadang merugikan. Kalau bahasa orang Arab sana, bulbul ala zamzam futurub. Kau mau terkenal kencing air jam-jam tuh. Ya, sehingga dengan cara tadi ada orang bilang apa? Membakar Quran biar terkenal. Ada yang marah sama manusia, tapi dia mencari masalah dengan Tuhannya manusia. Kan masalahnya sama orang. Apa partai, apa ras, apa suku. Dia bermasalah dengan manusia. Tapi marahnya kepada, protesnya kepada
Tuhan. Karena Quran itu kalau paham, maka lihat Pak, orang-orang yang melirik Islam, orang-orang cerdas. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Guswar itu, mereka orang-orang cerdas Pak. Ya. Gembel nggak nyampe, kasarnya gitu kalau bicara. Orang-orang kita yang keluar dari Islam, nggak ada dia. Kalau dia cerdas ya, maka orang yang baca Quran tuh cerdas. Itu orang Pak baru baca satu ayat bahwa kulit bisa diganti lagi, kulit ari ya sama kulit jangat apa tuh? Iya, jangat. Ya. Kok bisa diganti? Ternyata di Quran disebutkan. Kedokteran paham bahwa dia dokter kulit nih. Oh, baru satu ayat dia langsung menerima. Ini orang cerdas Pak. Setelah masuk Islam makin cerdas. Maka orang Islam yang benar-benar memegang Quran, tahu isi Quran, mengamalkan Quran, kemudian dia tahu sejarah sampai ujungnya dari mana itu Al-Quran, orang yang tercerdas di dunia. Maka Bapak PR, yuk pelajari Al-Quran. Nah kalau suara mah ya udah, ini kan semua jago nyanyi itu belakangan. Yang penting baca. Karena apa? Bahkan nanti, ini saya to the point langsung, yang membuat kita bisa selamat awal pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Ini kita semua nih PR sama, kita nggak tahu. Saya juga ngomong gini untuk buat saya sendiri. Yang membuat kita bisa selamat adalah ketika kita, bagaimanapun amal kita banyak, dosa kita mungkin misalnya sedikit. Alamat utamanya adalah ketika kita mampu menjawab pertanyaan munkar tentang 4. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, waman ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu. Ketika mampu menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, ya Allah luaskan 70 hasta, kurang lebih 35 meter. Kemudian mampu menjawab wal Qur'anu kitabi, wal mu'minuna ikhwani, Quran kitabku dan orang beriman adalah saudaraku. Allah luaskan lagi 70 hasta, kurang lebih luas kuburan orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar adalah 70 meter, kontrakan 3 petak. Ya. Apakah harus bisa bahasa Arab? Enggak. Syukur-syukur bisa. Yang membuat kita bisa selamat, bisa menjawab pertanyaan mungkar, meskipun kita banyak amal, ya, yang utama adalah kita bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dia bisa selamat dari urusan-urusan dunia seberang di akhirat kalau kita tidak pernah ngobrol dengan Allah. Yang membuat kita bisa selamat adalah karena kita suka ngobrol dengan Allah. Bapak masuk ke sebuah tempat kalau nggak ada orang dalam susah. Kalau kita nggak punya orang dalam, minimal kita pernah di dunia, mau selamat di alam barzah, kita pernah ngobrol dengan yang punya keselamatan, siapa Allah. Bagaimana cara ngobrol dengan Allah? Al-Quran adalah cara kita disapa oleh Allah, ngobrol dengan Allah. Maka nggak ada istilah terlambat. Kita kembali pada Al-Quran, ngaji lagi insya Allah. Masya Allah. Dengan penjelasan Kimo, jelas ini menambah keimanan kita Pak ya. Artinya apa yang kita baca, apa yang kita miliki, Al-Quran ini adalah benar-benar merupakan wahyu dari Allah. Karena seperti tadi telah didapatkan ya fakta bahwa para ilmuwan yang baru mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu ya pada masa-masa saat ini, tapi ternyata ya 1400 tahun yang lalu itu sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Nah sehingga ini pula kemudian yang membantah orang-orang yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Nah kenapa dibantah? Ya karena tidak mungkin seorang manusia itu bisa membuat secara detail seperti itu. Apalagi yang mengatakan bahwa ini melalui mimpi. Iya. Ya contoh lagi, semua orang sebelumnya bingung kenapa di Selat Gibraltar itu antara pertemuan antara laut kedua laut tersebut itu ada pembatas. Jadi airnya itu Pak nggak nyatu Pak. Iya. Air ketemu, das gitu. Iya. Padahal itu sama-sama air. Sama-sama air, tapi kemudian kenapa air gitu bertemu kemudian tidak menyatu? Nah di sana juga ilmuwan menggali ada apa sebenarnya. Nah ternyata di dalam Al-Quran ya itu dijelaskan gitu ya. Marojal Bahraini.
Di dalam surat di sini nih apa nih? Ar-Rahman. Ayat Marajal Baharoi. Dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya kemudian bertemu. Nah, jadi ketika orang mendalami Al-Qur'an dengan hati yang tulus, apalagi kalau kita tahu yang namanya seorang ilmuwan, dia itu kan nol Kimo. Jadi dia ini benar-benar melihat sesuatu itu dengan pendekatannya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ketika dia mendapatkan bahwa Al-Quran memberikan jawaban terhadap pengetahuannya dia, disinilah baru dia tersadar, loh, bahwa ternyata ya kitab suci umat Islam ya itu memberikan jawaban terhadap kebutuhan penelitian yang dia lakukan, termasuk juga isyarat ketika orang ingin membuat roket, kan bingung apa mungkin nih dulu gitu, jangan bayangin sekarang ya. Dulu orang bikin roket mungkin gak sih? Pertama Cina bikin ternyata petasan. Begitu di atas meledak duluan gitu. Nah tapi akhirnya bisa orang. Nah di dalam ayat apa? Itu juga dalam surat Ar-Rahman. Ya kan kamu tidak akan bisa menembus bumi ini, langit ini kecuali dengan kekuatan. Illa bisultan gitu kan. Ya. Nah jadi Allah membuat semacam intisari, saripati dari pengetahuan manusia. Itu ada di dalam Al-Quran. Makanya disebutkan ketika umat Islam menjauhi Al-Quran, maka umat Islam akan mundur. Tapi ketika umat lain menjauhi kitabnya, dia akan maju. Kenapa? Karena mohon maaf gitu loh, kitab-kitab yang dipelajari di luar Islam ini memisahkan antara kehidupan manusia, ya kehidupan di dunia, ya dengan keyakinannya. Sementara kan Islam tidak. Justru Islam memberikan sebuah jawaban terhadap apa yang kita perlukan, terhadap apa yang kita butuhkan. Dan hal yang lebih penting lagi, ini logika secara gampang saja ya. Ketika Bapak misalkan membeli Tesla sekarang, pasti ketika membeli Tesla ada dong manual booknya dikasih. Ya enggak? Enggak mungkin kemudian kita beli Tesla, kemudian kita pakai manual booknya Ferrari misalkan. Enggak akan nyambung, enggak akan benar, enggak akan bisa, pasti akan berantakan. Jangankan Tesla dengan Ferrari, Ferrari dengan Lamborghini yang sama-sama mobil hebat, sama-sama bahan bakarnya, ya. Tapi apabila kita ngacak, yang satu kita tukar tuh bukunya, itu nggak akan bisa. Nah, artinya apa? Ketika Allah membuat manusia, Allah juga membuat manual book. Manual booknya apa? Ya berupa Al-Quran. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, manusia lagi rusak, manusia lagi hang, kembalinya bukan ke kitab yang lain, manual book yang lain, tapi kembalilah kepada Al-Quran yang menjadi manual book yang sudah Allah siapkan sebagai produsen terhadap kebutuhan pemakai sebagai usernya. Dan usernya adalah diri kita sendiri. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi sebenarnya yang lebih meyakinkan diri kita kenapa kemudian kita sebagai manusia harus berpijak kepada Al-Quran. Nah, tapi anehnya katanya gitu ya, justru kita menjauhi Al-Quran. Nah, kenapa kemudian? Ya Al-Quran ini tadi bisa dijadikan obat ketika kita membaca. Bisa dijadikan sumber pengetahuan ketika kita menggalinya. Bisa menenangkan hati ketika kita mendengarkan bacaannya. Jadi dari sisi manapun Al-Quran itu akan dipelajari, akan dilihat, akan digali, akan didengarkan, maka kita akan mendapatkan jawaban yang indah. Karena sekali lagi, Quran berasal dari yang maha kuasa yang menciptakan diri manusia itu sendiri. Nah kira-kira ilustrasinya seperti itu. Iya benar. Jadi jangankan ya manusia, sekarang bicara manusia. Manusia itu bagian kecil dari semesta alam jagat raya. Makanya Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah ya, Rabb Tuhan Alamin. Ya, alamin itu alam-alam yang banyak. Manusia itu bagian kecil dari semesta alam jagat raya. Ya. Jangankan manusia yang dari ujung rambut, ujung kaki luar biasa ini rezeki Allah namanya rizkun mas'ul. Semesta alam jagat raya, lapisan langit yang 7, arsy, surga, neraka, kemudian bumi, kemudian matahari, planet-planet, semuanya buku pedomannya diterangkan dari Al-Quran. Maka manusia yang keluar dari jalannya Quran pasti dia akan bermasalah. Orang planet-planet aja semua ngikutin Quran.
Ya, wasyamsu tajri limustaqarrillah dzalika taqdirul azizil alim. Ya, planet, bulan, matahari aja ngikutin pedomannya ya yang ada di Quran. Apalagi manusia. Maka ketika ada masalah faruddu ilallah, ya faruddu ilallah wa rasul. Kalau kalian punya masalah apapun, kembalikan pada Quran, kembalikan pada Rasulullah dan Allah gitu. Ya, kita baru bicara casingnya saja ya sudah menjadi PR yang banyak. Apalagi kalau kita mulai sama tadaburnya, kemudian sama pengamalannya. Nah, manusia itu dikasih akal, namanya akal gorizat. Saya pernah menyampaikan ya. Akal gorizat ditaruh kepada manusia, akal tabiat diletakkan kepada binatang. Binatang ini dikasih akal tabiat hanya untuk berkembang biak sama untuk makan. Nah, kalau akal gorizat ya itu diletakkan Allah kepada manusia untuk selalu mencari hak kebenaran. Karena rezekinya sudah diatur, kau jangan dipakai otak akal garizatmu kata Allah untuk mencari makan. Untuk rezeki, karena itu sudah aku tanggung. Mereka yang gak punya pikiran aja aku kasih, apalagi kalian. Maka aku kasih akal gorizat supaya kau sampai kepadaku. Maka dikasihlah tanda-tanda untuk sampai kepada Allah itu dua. Tanda itu ayat. Ayat ada dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah Al-Quran. Ya, ucapan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian ada ayat kauniyah, ayat keadaan. Bagaimana gunung ditegakkan, langit ditinggikan, onta diciptakan. Ya, bagaimana manusia diciptakan alis sama dengan rambut, ya sama-sama rambut, tapi rambut panjang, alis enggak. Bagaimana kuku dengan gigi, gigi panjang, ya kuku panjang, gigi enggak. Bagaimana kulit, mata, terus setiap tekstur tubuh kita, propertinya, infrastrukturnya, semua itu ada tanda-tanda ayat kauniyah. Maka ada ucapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, dia akan sampai kepada Tuhannya. Nggak usah ngomongin matahari, nggak usah ngomongin planet, dirinya aja pelajari. Kok bisa begini ya, kok tangan, kok bisa begini. Itu akan nyampe. Apalagi kalau dia baca, kok gunung bisa begini, kok sungai bisa begini, kok hujan bisa begini. Itu pasti akan lebih sampai. Karena Pak, permisalannya dari tubuh kita. Nah, bagaimana kita akan bisa sampai ke situ? Bisa memikirkan tentang langit, bumi, surga, neraka. Bagaimana kita bisa memikirkan tentang diri kita? Orang kita masih ada PR. Membacanya kita masih bermasalah. Gitu, makanya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Terkadang agama ini seringnya ya terhalangi oleh pemeluknya sendiri. Maka Bapak-Bapak sekalian, ini PR buat kita semua, khususnya jamaah Kopi Uduk. Nanti ada waktunya khusus kita akan mendalami Tadabur belajar Quran. Al-Quran. Insyaallah. Ya, kalau tadaburnya kan sering. Iya, baca. Iya, tadabur jalan-jalan 40 km kan. Ya, nggak apa-apa, lari 40 kilo gitu kan. Itu termasuk bagian tadabur. Kalau yang ngebut mah Ustaz, dia memang lagi ngejar sesuatu. Kita mah setiap sentinya juga kita nikmatin. Makanya larinya 40 km per jam gitu. Karena dinikmati setiap sentinya. Tapi ada yang lebih hebat. Kalau pengamalannya kita sudah mungkin praktek. Bapak sholat dari kecil sudah. Sekarang lagi belajar rukun sholat ada berapa, sunnahnya ada berapa. Sama, pengamalannya, kebaikan hidupan kita sudah amalkan. Sekarang bagaimana kita mempelajari setiap amalan kita supaya ada dasarnya. Ada Al-Quran adalah dasarnya. Iya. Nah, makanya kenapa kemudian kan setiap orang tidak memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran. Kenapa kita perlu guru? Nah, terus sekarang kan banyak kemudian para pengajar, sebenarnya saya juga dulu mengalami hal yang sama Ki Bung. Ketika di SMA gitu ya, kita punya lah murabi, kemudian diajar tuh oleh senior dan memahami Al-Quran tuh dari teks aja gitu. Jadi dibaca nih ya di kegiatan-kegiatan pengajian liko beberapa orang ya dibahas ayat ini dan dibacakan artinya. Nah, yang repot ketika sudah baca artinya merasa bahwa ini sudah memahami gitu. Nah, mungkin ini juga perlu dijelaskan Kimo. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran gitu. Sebatas apa sih kita boleh istilahnya menerapkan apa yang kita lihat dari terjemahan Al-Quran? Itulah, kalau untuk urusan dunia, bacalah. Karena membaca adalah jendela
dunia, tapi tidak pada urusan agama. Urusan agama berarti urusan sampai kepada Allah. Kata Allah, aku ingin disembah dengan caraku, bukan dengan cara kalian. Maka diturunkan ilmu-ilmunya itu dari mulai malaikat Jibril, Rasulullah kepada sahabat, kemudian sampai kepada para guru. Maka harus dengan guru. Justru guru itulah yang nanti akan tanggung jawab. Kesalahan kita dia yang tanggung, benernya dia yang tanggung. Makanya kalau darah itu nasab, kalau ilmu itu sanad. Nasab darah silsilah, silsilah ilmu, sanad ilmu, itu guru nanti. Saya nggak tahu apa-apa, saya cuma ngikutin guru saya. Guru, jadi hikmahnya diantara kita punya guru adalah dia nanti bertanggung jawab. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, sekedar misalnya di YouTube, kayak sekarang nih tayang nih, untuk tasmi mendengarkan boleh. Tapi kalau buat mengamalkan, memang harus ada gurunya. Makanya sebenarnya kalau ngaji itu nggak hanya pengajian malam Jumat doang. Harus ada komunikasi setiap hari dengan guru. Oh, jadi boleh ngerepotin dong ya? Iya boleh nggak apa-apa. Makanya ada grup majelis kopi duduk untuk begitu. Ya minimal dimulai dari share lagi makan di mana, nggak apa-apa. Gitu. Dari situ kan saya merapat, ya kan? Gitu. Atau sebaliknya, bapak-bapak yang merapat. Sebenarnya untuk nanya Pak, nanya, Ustadz, nanya dong gitu. Nanya nggak apa-apa. Di situ fungsinya, makanya ada mualim itu misalnya di tempat kita tinggal, ada mudaris, guru di madrasah di sekolahan, ya, ada murabi yang mendidik di luar di dalam ruangan, ya, ada musyrib yang mengajak kita sampai kepada ketinggian ilmu dan segala macamnya gitu kan. Ya, tujuannya begitu. Nah, makanya Bapak sekalian nih PR kita bersama nih untuk sama-sama kita sampai kepada ilmunya Allah. Belajar ilmu agama harus pakai guru. Terus bagaimana mengamalkan? Terjemah boleh Pak. Bapak supaya tahu, nggak terlalu awam, baca Quran terjemah, tapi nggak boleh mengambil kesimpulan. Kenapa? Mengambil kesimpulan sendiri bacaan Quran, tidak pakai guru, tidak pakai pentafsiran. Man fassarul Quran bila tafsir falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran tidak pakai tafsir, nggak ada gurunya, nggak ada sarah penjelasannya, maka siap-siaplah duduknya dari dudukan api neraka. Coba begitu. Itu cambuk motivasi buat kita supaya kita nggak menerjemahkan sendiri. Jadi ada gurunya, Ustadz, ini maksudnya apa ya? Oh, ayat berapa? Oke, saya bacain tafsirnya. Gitu. Makanya kalau udah ngaji pakai tafsir nggak apa-apa, karena jarang hafal. Quran banyak hafal Quran, orang yang hafal Quran banyak, tapi tafsir sedikit. Baca kitabnya. Begini maksudnya, oh begitu. Dan mentafsirkan juga nggak bisa satu. Ya. Dari tafsir ini, Jalalain, tafsir Munir, Ibnu Katsir, tafsir Bagawi, tafsir Alusi dan sebagainya. Jadi dari situlah kita dicambuk untuk membaca Al-Quran. Nah PR kita ini bagaimana cara membaca dengan baik. Setelah dapat membaca dengan baik, bagaimana cara kita supaya menikmati bacaan kita, kemudian memperdengarkan pada orang lain supaya dia turun hidayah dari Allah dengan bacaan kita. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan tadabbur, mutalaah membaca Quran. Kemudian bagaimana PR supaya bisa mentafsir. Setelah bisa mentafsir bagaimana mulai pelan-pelan mengamalkan. PR kita banyak Pak. Gitu. Maka kita nggak bisa santai, anteng-anteng, ya tenang-tenang gitu. PR kita banyak. Kalau kita hebat meluangkan waktu untuk bisnis, ya pagi-pagi pulang sore, yang suatu saat kita akan tinggalkan tempat ini, maka menuju Allah yang suatu saat itu akan dibutuhkan, harus lebih hebat lagi kita mempersiapkannya. Oke. Gini Kimo. Tadi kan Kimo itu menjelaskan bahwa Quran itu Allah yang menurunkan, diajarkan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah gitu ya. Nah sedangkan tafsir itu kan banyak nih. Tadi ada disampaikan. Nah apakah Quran yang diajarkan ke Jibril, ke malaikat Jibril dan ke Rasulullah itu berikut tafsir-tafsirnya gitu. Nah sedangkan kok kenapa kemudian banyak sekali muncul tafsir dengan berbagai macam sumber yang disampaikan oleh ulama kepada kita yang dikenal dalam kutubut turas atau kitab salafiyah adalah bentuk mujahadah yang sebenarnya tidak jauh-jauh antara satu dan yang lain. Mereka punya mujahadah kemudian ditulis, sebenarnya artinya nggak ada yang jauh-jauh gitu loh. Ya, yang diturunkan kepada Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril itu, ya, kemudian karena bahasanya tinggi. Kan Quran bahasa Tuhan, benar nggak?
bahasanya tinggi, syair, kalimatnya indah, luar biasa tatanannya, bahkan ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu mabadi, ilmu ma'ani, ilmu waris, ilmu fikih, dan ilmu lain semua berasal dari Quran. Ilmu-ilmu yang ada di dunia, baik itu ilmu dunia, urusan umum, sampai ilmu agama, itu sumber pertamanya dari Al-Quran. Orang pinter ngomong, pinter segala macam, semuanya dari Quran. Bahkan seni-seni semuanya dari seni. Quran adalah seni yang tertinggi. Ya, ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW, otomatis ketika Rasulullah menyampaikan, ya, bahasanya tidak mungkin bahasa Quran langsung. Pasti kayak kita. Maksudnya apa ya, Ustadz? Sama. Ya Rasulullah, apakah itu maksudnya? Dijelaskanlah oleh Rasulullah. Nah, dijelaskannya itu namanya hadis. Ketika orang yang dengarin itu, ada yang mendengarkan dengan seksama, didengarkan banyak-banyak. Ya, ada yang mendengarkan satu orang, kemudian nyampe lagi satu orang, nyampe lagi satu orang. Nah, ketika didengarkan banyak itu namanya mutawatir. Ketika didengarkan sesuatu, ghairu mutawatir. Ya, kemudian hadis itu sampailah. Yang ini nyampainya ke imam ini, yang ini nyampainya ke imam ini, dikumpulkan. Ternyata ujungnya tidak jauh-jauh. Jadi Jibril cuma menyampaikan, ya, faqad qala Allah Ta'ala, telah berkata Allah begini. Kemudian Nabi menerima, disampaikan, qala Allah Ta'ala, Allah telah menurunkan wahyu begini. Kemudian sahabat paham. Ada yang juga nggak paham, apa itu maksudnya? Nah, ketika menjelaskan itu, bahkan hadis adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, duduknya Nabi, berjalannya Nabi, senyumnya, kerling matanya, mengedipnya, meremnya, meleknya, itu adalah hadis. Gitu. Nah, dari situlah ulama kemudian menyimpulkan ayat ini turun ketika ini. Maka keluar asbabun nuzul. Kalau itu sebab-sebabnya Al-Quran. Kalau itu asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Kenapa Nabi ngomong ini? Oh, dulu ada peristiwa ini, namanya asbabul wurud. Kenapa kok turun ayat ini? Oh, namanya asbabun nuzul gitu. Jadi banyak sekali PR kita ini. Ya, kalaupun tafsir penafsiran itu ya karena mujahadahnya ulama-ulama tadi sampai kepada ya bagaimana dikisahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pada mazahibul arba itu ya yang 4 dari mulai Imam Abu Hanifah 80 Hijriah, Imam Malik 175 Hijriah, Imam Syafi'i 204 Hijriah, ya Imam Ahmad bin Hanbal 256 Hijriah, Imam Bukhari 261 Hijriah, ya semuanya itu tidak jauh-jauh. Tapi belum banyak, ya belum banyak seperti yang sekarang makin sana semakin sih. Sehingga ada orang-orang yang di kelompok yang sekarang ini terlihat melihat wah itu bid'ah segala macam. Padahal semuanya sudah tuntas itu 800 tahun yang lalu gitu. Masya Allah, saya tuh hanya membayangkan, nggak tahu nih apakah boleh atau nggak membayangkan seperti ini. Artinya ketika Rasulullah mendapatkan ayat Al-Quran dari Jibril, berarti kan betul-betul paham dan juga hafal gitu. Orang sana itu disebut jahiliyah, Pak. Itu bukan bodoh kayak kita kalau dijelasin terus bengong, enggak. Orang sana jahiliyah tuh bodoh akidah. Ya. Tapi cerdas-cerdas, buktinya dagangnya nomor 1. Itu kurs mata uang emang diambil dari kata apa? Quraisy. Ya, kurs mata uang Quraisy. Berarti kan saking pinternya itu mereka. Bahkan rezeki Allah 90% itu dagang. Nah, berarti kan dia tingkat kecerdasannya di atas. Ya. Ketika Rasulullah berucap sekali tentang ayat turun, langsung hafal mereka. Hafal. Tinggal pemahamannya bagaimana, disitulah ada diskusi, ada dialog gitu loh. Nah Rasulullah sendiri pun ketika, jangankan kita, Nabi ketika di Gua Hiro itu, kemudian turun malaikat Jibril, dipahami oleh seluruh masyarakat di sana, di Mekah itu bahwa Rasulullah itu ummiyun. Bukan ummi, kalau ummi ibu kita. Hamzah, mim, ya-nya mati, ummi ibu saya. Tapi kalau ummiyun, atau ummi artinya buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Rasulullah tulis, maka turun Jibril, ya Muhammad, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra,
Mana bikauri, aku bisa baca. Kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril, diajarkanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya, alladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal daging. Iqra. Baca warabbukal akram. Dan Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allamal insan. Yang telah mengajarkan manusia ya dengan sesuatu yang enggak paham. Bergetar Rasulullah, pergi Jibril, pulang buru-buru ketemu dengan Khadijah. Langsung peluk aku, dipeluk oleh Siti Khadijah. Kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah. Nggak lama turun lagi. Ya ayyatuhal muddassir. Wahai kau yang berselimut. Bangun. Besarkan Tuhanmu. Sucikan badanmu. Bawa nama Tuhanmu. Wah, bergetar Rasulullah itu. Jadi memang Quran itu penuh kesedihan. Turunnya juga sedih. Ya, isinya sedih. Sampai pun tentang surga juga digapainya dengan sedih. Maka lagunya kedua penderitaan. Benar itu. Sedih. Ya. Maka dianjurkan kita kalau baca Quran itu sedih, Pak. Ya. Iya. Yang membuat kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Baca sendiri itu. Meskipun suratnya misalnya surat Makkiyah, ya yang pendek-pendek. Ya. Contoh, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين Alaihissallahu biahkamil hakimin. Minimal ngobrol gitu. Maka keluarlah seni-seni Quran tadi. Ada lagu-lagu Bayati, Sika, Hijaz, Nahawan. Bahkan semua seni-seni dunia. Semuanya dari Al-Quran. Insyaallah. Gitu. Maka lagu-lagu dunia, lagu dangdut lagu pop, lagu genrenya Melayu. Atau Jazz. itu biasanya yang sangat didengar itu lagu-lagu yang sedih. Ya. Nahawan, Sika, Hijaz. Contohnya. Gitu. Hah? Contohnya ntar udah mau sedih jadi happy lagi. Oke. Ini ada satu yang menarik, Kimo. Berarti ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, Rasul itu tidak bisa membaca. Bisa baca. Tidak bisa menulis. Iya. Rasul berumur 40 tahun ya. 40 tahun. Nah, ini mohon maaf nih, bukan artinya gimana-gimana. Emang di sono kagak ada sekolahan dulu ya? Nggak ada, makanya kan Nggak, sekolah. maksudnya sampai, nah, saya hanya ingin menggambarkan gini, seringkali ibu-ibu dan bapak-bapak panik gitu ya, lihat anaknya, wah anak saya belum bisa baca, belum bisa nulis, padahal baru berapa tahun. Iya. Nah saya nggak tahu apakah membandingkan ini menjadi sesuatu yang tepat atau tidak ya. Iya, Tapi nggak ada. justru banyak, ada beberapa ahli kayak siapa Einstein, itu sama sebenarnya mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Tapi bukan berarti kemudian anak itu tidak cerdas. Maka dia bilang bahwa Albert Einstein itu adalah termasuk orang punya Down syndrome dia. Iya. Iya. Jadi makanya sekolahan tuh sekarang tuh namanya bid'ah. Sekolah tuh bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Bid'ah mandubah lah maksudnya. Bid'ah yang kalau dikerjakan bagus. Gara-gara sekolahan orang jadi paham. Orang ngerti. Ya, coba kalau misalnya sekarang nih nggak ada sekolahan. Ya. Yang mati banci, yang mandiin banci, coba. Rusak deh semuanya. Coba PA satu kampung gak kebayang kan. Kalau dulu mereka itu tidak cerdas pada urusan akidah, yang lainnya cerdas. Jadi kalaupun gak bisa baca, tetap mereka tuh syair. Nah, kitab suci itu turun saat itu sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan zamannya. Nabi Isa kenapa dia bisa menyembuhkan orang sakit? Karena saat itu banyak tabib. Kenapa Quran itu berbentuk syair? Karena dulu orang yang jago-jago syair yang menang ditaruh di dinding Ka'bah. Maka Al-Quran itu
disesuaikan. Memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Maka Rasulullah dipilih Ya. sengaja ummiyun tidak ini bisa dia. baca tulis supaya menepis hujah Allah, hujah orang bahwa Quran itu buatan manusia, buatan Rasulullah. Rasulullah nggak bisa baca, bisa tulis, kok bisa ini? Kalau orang paham, ini benar dari Tuhannya, bukan dari Muhammad. Karena aku tahu dari kecil dia tidak bisa membaca dan menulis gitu. Di Qurannya jelas ada bagaimana diterangkan, belum tentang isi bahwa Quran menyebutkan ada dasar lautan itu hitam, di Quran ada. Dan profesor melihat memang makin ke bawah itu makin gelap lautan itu. Di atas lautan ada awan hitam, di atasnya lagi ada, di Quran disebutin. Jadi kalau orang-orang yang membaca Quran seperti Salman Al-Farisi, dia kan teologi, mencari kebenaran. Ketika di Quran mentok. Maka kalau orang di luar Islam kemudian dia bicara jelek tentang Quran, dipastikan dia belum membaca Quran. Dia hanya mencari sesuatu yang menurut dia pantas untuk dijadikan ya hujah menghajar Quran. Tapi kalau dia pelajari Quran dari awal sampai akhir beserta terjemah dan tafsirnya, pasti dia akan memeluk ajaran Islam. Dan tidak mungkin orang ketika dia mempelajari percaya kepada Al-Quran kemudian menafikan Rasulullah. Kenapa? Karena Quran turunnya melalui Nabi Muhammad. Sebenarnya satu paket. Gak ada kepada saya percaya Quran tapi saya gak percaya kepada Nabi Muhammad. Gak bisa Pak. Karena apa? Karena Quran itu turun bukan langsung dari langit tiba-tiba jatuh, gelepak gitu. Tapi dia kan dibawakan oleh malaikat Jibril melalui Rasulullah. Jadi ketika orang percaya kepada Quran sudah otomatis dia akan percaya kepada Rasulullah. Jadi gak bisa kemudian dipisahkan gitu. Saya percaya Qurannya deh. Ya kan saya nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya sesuai dengan makna tadi, Quran secara terminologi adalah ucapan Tuhan, firman Allah yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah secara mutawatir. Ya dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Berarti kan kalau yang selain Al-Fatihah Nas berarti bukan Quran. Kalau tidak turunnya lewat Rasulullah berarti bukan Quran. Ya. Gitu. Secara logika begitu kan? Ya, kalau turunnya kepada Isa berarti bukan Quran. Ya turunnya kepada sahabat berarti bukan Quran. Jadi nggak bisa dipisah terminologi itu. Ya. Kalau nggak salah ada dulu ya orang Quraisy yang nyoba bikin syair ya tentang gajah apa Iya gimana? ditantangin lah. Kan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli. Kalau kalian ragu dengan isi Quran, ayo buat permisalan satu saja kalimat yang semisal Al-Quran. Ada orang kafir membuat surat Al-Fil. Gimana dia bikin? Ya kan fil tuh bunyinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah kalian telah melihat bagaimana ya Allah telah berbuat kepada pasukan gajah. Ya. Isinya kan tentang Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Dia malah beneran menceritakan tentang gajahnya. Ya. Al-fil, ma huwal fil, wa ma adraka mal fil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kalian gajah? Gajah adalah binatang besar yang telinganya lebar, hidungnya panjang, begitu isinya. Wa anfuhu tawil, wa batnuhu kabir, begitu isinya. Nggak bisa. Ya. Orang bisa bahasa Arab belum tentu bisa membuat syair. Orang bisa bahasa Arab belum tentu bisa menerjemahkan belum tentu bisa menerjemahkan lagu. Yuhui. Enggak, saya lagi membayangkan ya. Ini orang yang sok tahu dulu, orang yang menuliskan gitu. Kan dia kan nantang gitu ceritanya. Iya, Kan? nantang. Dia kemudian membuat surat yang seperti tadi gitu. Iya, lucu. Saya lagi pengen lihat ekspresi orang-orang kafir Quraisy yang lain kita nggak mendengarkan yang tadi gitu. Itu nggak usah orang Islam tuh, sesama kafirnya tuh. Iya, betul. Sesama orang Quraisy juga sambil ngomong, ini gajah nggak usah disebutin, gue tahu gitu jawabnya dia. Ternyata gitu doang lo kata kampret. Sementara diceritakan di dalam surah Al-Fil itu bagaimana Allah telah berbuat kepada pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah karena di negeri yang lain kok rame. Kenapa bisa rame? Harusnya perdagangannya hebat di sini. Kenapa kok bisa rame di Mekah? Dilihat ada Ka'bah. Wah ini yang buat rusak. Kita hancurkan aja. Biar seluruh pedagang di Jazirah Arab itu semua kemari. Maka Raja Abraha berangkat niatnya mau ngancurin Ka'bah supaya para pedagang tuh pindah ke negaranya dia, ke kotanya dia, gitu. Kota apa dulu? Hijaz ya kalau Hijaz, salah. Raja Abraha ya kalau nggak salah Hijaz apa dari Syam itu ya. Nah belum sampai
Kemudian Allah kirimkan burung ababil. Ya, burung ya, bukan apa Anita Ababil, burung ababil itu beda lagi. Ya. Burung ababil membawa batu-batu dari api neraka, kemudian diturunkan, dilemparkan, maka ketika mengenai tubuh gajah seperti dedaunan yang tembus dimakan oleh ulat gitu, langsung tembus gitu, langsung bolong. Hebat ya orang-orang apa namanya yang membuat film kayak Thanos, kan begitu juga habis itu. Iya, kalau Ya mereka kan kan menghilang. karena Berarti dia mungkin pelajari itu kali. bisa jadi dengan versi dia. Cuma kalau kita kan dengan tuntunan dalil akli dan nakli, kalau mereka kan imajinasi tanpa batas. Enggak, barangkali imajinasi dia dari situ, cuman Iya, Cuman dia berani imajinasi membuat gitu. Bisa membuat karena imajinasi tanpa batas. Kalau kita kan nggak boleh berimajinasi kemudian membayangkan ya ternyata ada seperti contoh membayangkan surga. Surga disebutkan hadis mala ainun ro'at yang nggak bisa dilihat oleh mata, wala udunun sami'at yang nggak bisa dengar oleh kuping, yang nggak bisa terdetik dalam hati manusia. Itulah surga. Allah cuma ngasih lewat Rasulullah dalam Quran, dalam hadis surga tuh isinya begini-gini. Tapi nggak bisa dibayangin. Karena kan bisa dibayangin. termasuk bidadarinya juga. Termasuk bidadarinya juga. Jadi percuma dong para ngebayangin bidadari sekarang. Iya nggak apa-apa lah. Ya kita cuma begini ya. Minimal ya Allah di dunia ya cantik apalagi di surga begitu. Gitu ya. Iya. Karena katanya bidadari itu divisualkan betisnya itu bebayang gitu. Saya bilang malah ngeri, tembus berita katanya kan. Oh, iya. Ya itu tadi nggak bisa dibayangin. Kalau dibayang kayak apa pasti rusak ujungnya. Ya Masya Allah. sesuai dengan kadar otak masing-masing. Yang jelas dalam hadis itu diantara disebutkan surga hurun ain, Ya. bidadari hurun ain. Maka ada orang namanya Siti Hurun Ain. Itu bidadari, Pak. Apabila dinampakkan kuku jemari telunjuk bidadari nongol ke semesta alam dunia, maka redup semua cahaya dan sinar karena saking terangnya kuku dari jemari bidadari gitu. Nggak usah pakai lampu Wow. berarti. Suka ceramah gimana? Cantikan mana bidadari sama Iya. pemimpin bidadari? Istri kita kalau soleha Masya masuk Allah. surga jadi pemimpin bidadari. Itu baru bicara tentang Quran. Yang jelas apa saja yang sudah Quran pasti semuanya rentetannya itu nyampe. Ya, Oke. kisah-kisahnya, hukum-hukumnya, asbab musabab, asbab akibat. Gak ada yang ngarang, semuanya itu betul-betul tekstual redaksi. Ya apa saja yang dari Allah itu pasti hak. Maka disebutkan dalam pelajaran talqin, wal Qur'anul haq, wal jannatu haq, wal naru haq, wal nabiyu haq. Kemudian apa lagi? Ya, wal malaikatul haq. Ya disebutkan Quran hak, Allah itu hak, Nabi itu hak, benar itu. Kemudian disebut al haqqu mir rabbika, semua yang hak yang benar itu datang dari Allah. Wala takunanna minal mumtarin, jangan pernah ragu sedikit pun. Insyaallah. Baik. Nggak terasa ini loh, udah hampir jam 9:30, kita belum buka daftar pertanyaan. Ini ngomong paling banyak biasanya dengerin apa Ustadz Guswar atau yang jawab ya. Enggak, Mudah-mudahan. tapi luar biasa ini. Memang harus dijelaskan kayak tadi Pak ya. Iya. Ya enggak, walaupun agak susah kita untuk mengulang. Saya juga tadi hebatnya bilang Kimo tuh hafal loh. Maksudnya sekian juta, sekian puluh ribu, Iya, kan, sekian. Jangankan untuk saya kayak menghafalkan surat, menghafalkan jumlahnya tadi juga agak susah kelihatannya nih. Ada yang hafal nggak Pak? Coba yang udah ngaji berapa tadi Pak? Ya, saya baru ngasih depannya doang, memang sengaja buat manasin bapak-bapak. Sebenarnya sudah hampir beberapa tahun ini manas-manasin, cuma gak ada yang panas di sini tuh. Gitu ya. Karena Rasa malunya banyak, tapi suatu saat kita buka Iya. kelas alam aja lah, belajar Quran di taman, ya, maksudnya di taman anak-anak maksudnya gitu. Masya Allah. Ya, belajar. Ini kalau saya Kayak ngambil besok nih. iseng aja Kimo ya, akan ada 6.666 ayat. Ya. Ya enggak, itu dibagi Rasulullah itu dari 40 sampai 63, berarti dibagi di Nggak bisa begitu. 3. Iya. Ya kan, kemudian dibagi itu kan tahun 12. Sama dengan setiap hari itu ada 24 ayat sebenarnya. Dan itu sekaligus memahami ya, bukan sekedar turun doang, hafal dan langsung memahami, Masya Allah. Ya, punya murid sebanyak 124.000 pengikut. Bayangkan kayak mana gitu kan. Tapi memang nggak bisa dipukul rata. Kalau sehari Ya. sekian jumlah dari 6.660 kata. Imam Syafi'i kuatnya itu 6.234 ayat. Karena Rasulullah juga pernah ya
Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril itu kurang lebih 1400 kali. Nabi dan Rasul yang paling banyak ditemui oleh malaikat Jibril adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa nomor 2 400 kali. Nabi yang lain sedikit, ada yang 2 kali, 5 kali. Rasulullah 1400 kali. Tapi Rasulullah juga pernah tidak didatangi oleh Jibril sampai 6 bulan. Pernah. Rasulullah sampai berpikir, apakah aku ditinggalkan? Sementara semua sudah dimulai. Bagaimana ini? Aku sudah memulai menyampaikan yang hak, menyampaikan sesuatu kebenaran, menyampaikan ilah Allah, menyampaikan Islam. Ini loh, kok Allah nggak ada kabar, Jibril kok nggak turun-turun gitu loh. Sampai 6 bulan Pak. Jadi kalau hitungan tadi pernah Rasulullah nggak ketemu oleh Jibril sampai 6 bulan. Maka turun nggak lama tuh wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Kami tidak meninggalkanmu ya Muhammad gitu loh. Gitu, turun itu asbabun nuzul di antara. Ya, ini ada pertanyaan nih. Yang mau nanya silakan. Kelihatannya ada yang boleh nanya Pak langsung. Bapak Ibu sekalian yang di Zoom boleh bertanya secara langsung. Dibuka videonya ataupun mau ditutup videonya nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar ya kalau ingin bertanya. Tahun 83 kalau nggak salah ya, ada cetakan Al-Quran dari Hamburg. Ini kalau nggak salah saya masih kecil. Kita juga kotus gitu mungkin jadi kecil juga ya. Tahun berapa? Ya kecil ada kali segini kali. Tahun 83. Oh 83. Jadi Quran itu dulu dicetak dulu sebelum di Jepang tuh di Jerman. Hamburg percetakan Quran. Ya. Itu ada kesalahan satu harokat harusnya fathah ditulis kasroh. Ketahuan. Kemudian sebagian dikembalikan, sebagian lagi dibakar. Di Monas kalau nggak salah waktu itu dibakarnya. Ya itu kan dengar kejadian kabar berapa begitu? kali kan. Ada kejadian, jadi ketahuan. Memang tidak ada lagi, kalau digunting tidak, memang dibakar. Cuma dibakar di tempat yang mulia. Bukan dalam rangka untuk melecehkan, penghinaan, kemudian dalam rangka demo. Ya, memang dibakar untuk menghilangkan. Dibakar bukan untuk menghina isi Quran supaya tidak berbekas. Jangan sampai diinjek oleh oleh sesuatu, oleh manusia gitu. Ya, jadi memang membakar itu untuk menghilangkan jejak, bukan dilakukan untuk kepada sesuatu atau manusia atau pada binatang, nggak boleh. Hukum membakar itu hukum Allah. Ya, nggak boleh manusia menghukum membunuh dengan membakar. Contoh seperti semut ketika mau diusir, usir aja, nggak usah dikasih api, bensin terus dibakar gitu. Atau ular, matiin aja, nggak boleh dikasih bensin terus dibakar, nggak boleh. Karena hukum membakar itu ya haknya Allah gitu loh. Ya, apalagi sampai orang. Ya, udah dibunuh, dibakar. Apalagi hidup-hidup dikasih siram bensin kemudian dibakar. Nggak boleh. Mau binatang apapun, matiin aja, nggak boleh dibakar. Karena hukum membakar itu haknya Allah. Kecuali kalau yang kecelakaan, kebakaran ya. Ya. Nah itu kan layak sudah mati. Itu udah mati Pak. Justru api itu dikirim oleh malaikat Jibril, diminta kepada malaikat Malik. Karena Nabi Adam ketika baru diturunkan, ya pagi diajari cara bercocok tanam oleh malaikat Jibril. Kemudian Siti Hawa diajari bagaimana menyulam baju di Jeddah. Nabi Adam di India. Malaikat Jibril itu ngawasi. Siti Hawa diajarin menyulam. Kemudian Nabi Adam diajari pagi cara bercocok tanam. Siang hari Nabi Adam diajari oleh Jibril cara memburu binatang. Ketika mau dimakan, ini masih mentah. Jibril, aku butuh sesuatu untuk membuatnya matang. Aku di surga, aku tinggal bicara, tertik dalam hati, makanan sudah datang. Di sini nggak bisa, aku butuh sesuatu. Maka dimintalah api itu kepada malaikat Malik oleh malaikat Jibril. Gitu. Memang api memang untuk membakar makanan gitu. Kalau tukang sate ya boleh. Ya, yang nggak boleh itu membunuh dengan membakar. Ya, kalau bunuh aja, nggak usah dibakar. Apalagi hidup-hidup dibakar. Gitu, maksudnya. Oke Pak, silakan Pak Bambang dibuka kali Kang Ramdan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebalot maaf tadi terlambat nih Tat. Ustaz Agus, Ustaz Muhai. Ahlan. Iya, ya aneh mau bertanya gini, ada sahabat bertanya sama Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah bagaimana sifat Rasulullah? Maka dijawab bagaikan Quran yang berjalan. Gitu. Nah, sekarang gimana tuh Tat untuk bisa Al-Quran itu berjalan dan terjemahannya gimana?
Al-Quran itu berjalan dan kondisi sekarang ini. Ya. Ya, oke. Oke, Ya, langsung baik, saya Pak. jawab. Ya, Siti Aisyah menjawab, bagaimana sih akhlak? Ya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sungguh bahwa akhlak Nabi adalah Quran. Mau lihat Quran, lihat Rasulullah. Mau lihat Rasulullah, lihatlah Al-Quran. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana sekarang dalam kondisi begini? Ya, hafiz banyak, tapi PR hafiz juga banyak. Hafiz, hafal Quran banyak, tapi PR hafiz sendiri banyak. Ya, seperti tadi disebutkan, untuk membaca yang benar dan baik sesuai maunya Allah dan Nabi sudah belum. Ketika sudah, maka sudah mulai paham belum yang dia baca. Setelah dia paham, sudah mampu mengamalkan belum? Ketika mampu mengamalkan, sudah sesuai dengan pengamalannya dengan yang dia hafal dari Qur'annya. Nah, lihat dalam Al-Quran. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan pernah berkata bahwa orang yang memperjuangkan agama ini itu mereka mati selama ajarannya masih ya berkibar. Artinya apa? Rasulullahnya jasadnya terbujur, tapi ajarannya masih hidup. Maka cukup dari Quran lah kita kembali. Mungkin daminya nggak ada kelihatan di depan mata, ya dami manusianya. Tapi cukuplah kita punya guru ya. Cari guru kita yang memang bisa mengajari kita kepada Quran, paham kepada Rasulullah, paham kepada itu. Kalau kita langsung bertemu dengan Nabi juga, karena kitanya juga mungkin tidak sehebat sahabat. Kita kenapa nggak ketemu orang yang hebat seperti Nabi? Karena kita juga belum sehebat sahabat gitu loh. Kenapa sahabat itu ketemu Nabi? Karena sahabat juga luar biasa derajatnya di hadapan Rasulullah. Kita kenapa belum ketemu sehebat Nabi? Karena kita juga belum bisa sehebat sahabat-sahabat Nabi. Maka sesuaikan. Bisa jadi kalau ketemu Rasulullah langsung, bukannya kita malah ngikutin Nabi, malah kita bisa jadi mengkultuskan. Maka dengan Al-Quran yang ada, dengan guru-guru yang ada, ya kemudian dengan fenomena alam yang baik-baik, ya, ayat-ayat kauliyah, ya kembalinya kepada Quran. Jadi ya, lihat sejarah-sejarah, mengenal hidupnya Nabi dari 3 akhlaknya, akhlakun hasanah, akhlakun karimah, akhlakun azimah. Akhlakun hasanah, akhlak yang baik, yang kalau disakiti Nabi nggak balas. Akhlakun karimah, akhlak yang agung, kalau Nabi disakiti Nabi mendoakan. Akhlakun azimah, akhlak yang agung. Tadi karimah mulia, agung, azimah, yang kalau Nabi disakiti Nabi balas dengan kebaikan. Ini contoh dari 3. Setelah itu dari akhlak barulah pada syariatnya, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi itu ya dalam berdakwah, berhizbah, berjihad. Semuanya ada dalam kontekstual hadis dan sejarah-sejarah itu. Ya. Nah ini ada pertanyaan ya, bagaimana Quran yang sudah rusak diapain gitu? Terus juga sebelumnya ya boleh nggak kita itu kita seorang membakar Al-Quran? Nah mungkin sebelum Kimo menjawab, ini juga terkait dengan Quran yang usang. Ya. Selama di rumah kita masih ada tempat, simpen aja Pak. Karena itu nanti akan ketika dilihat anak cucu gitu, dia akan nanya nih, wah ini Al-Quran kapan nih? Ternyata ini Al-Quran buyut lu. Gini ya dulu. Ya kan, gimana cara baca? Wah ini kok kertasnya masih begini, justru akan menjadi nilai sejarah. Jadi biarin aja selama masih ada tempatnya. Dan saya pikir mungkin nggak terlalu nggak bikin padat juga kali ya. Ya yang dibakar itu ya yang memang lembaran-lembaran lepas, nggak tahu ada usulnya nempelnya kemana. Kalau ditempelkan ke Quran yang lama khawatir malah menambah jumlah atau disalahkan. Ya 1 lembar di tempatnya rapi, dimuliakan, dibakar supaya tidak berbekas. Tapi Quran berarti kan kalau usang ini maksudnya utuh kan? Iya, Ya, kalau usang tuh usang udah lama sekali ya. Kalau memang mau dilihat dicintai oleh Allah, diberikan tempat dudukan, kemudian dijilid lagi yang rapis, kemudian gitu taruh lagi, dibaca lagi, mudah-mudahan juga bisa jadi pahala kan gitu. Masya Allah. Banyak cara lah untuk benar gak sih, dulu saya pernah dengar dari nenek, kalau nanti baca Quran, kan dulu kalau kita baca tuh pakai pakai LED gitu ya. Nenek saya dulu bulu ayam.
Kalau saya lidi. Nanti ini kalau di Quran di akhirat, Quran ini akan menjadi perahu, lidi ini akan menjadi layar, begitu kan? Iya, orang dulu kan ngajari yang simpel-simpel aja. Ya sama kayak nenek dulu, kalau makan itu kamu makan daging ayam, makan sayapnya supaya kamu jalannya luas. Ayo kita makan sayap gitu. Nggak lama besok lagi makan ceker. Kalau mau pinter nyari duit, makan cekernya. Makan ceker, biar pinter nyari duitnya. Akhirnya nggak besok udah seminggu ketemu lagi, kamu makan kepala biar jadi pemimpin. Nggak taunya kita dimakan semua gitu. Padahal orang tua tuh kalau makan ayam tuh jangan pilih-pilih, makan sedapatnya gitu loh maksudnya. Tapi omongan itu masuk. Makan kepala jadi pemimpin. Makan sayap terbangnya jauh. Makan ceker pinter nyari duit. Tiga-tiganya tuh akhirnya alhamdulillah bener-bener tuh. Masya Allah. Iya, jadi orang tua itu sebenarnya bukan dalilnya adalah keyakinan dan kemudian dia menjelaskan, kemudian kita yang mengamalkannya. Oke ya. Ya tadi udah dijawab. Baik. Saya kira kita udah 21.44 nih, sudah lewat dari apa yang akan yang biasanya. Ya saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak ya. Kita ada, oh ya masih ada, silakan. Luar biasa 10 nih. Terakhir ya. Pertanyaan Pak pamungkas. Sebelum saya Bapak jawab, Bapak Bambang demikian jawaban saya simpel saja. Ya, kita sesuaikan tadi pertanyaan. Bagaimana sekarang melihat Nabi ya yang akhlaknya seperti Quran? Sekarang bagaimana gitu kan? Ya, kita simpelnya bahwa Al-Quran masih ada di kita, guru masih ada, mereka itulah menjadi wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kita jembatan-jembatan itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita atau apa yang harus kita lakukan apabila kita lagi di dalam toilet atau WC, kita mengingat-ingat bacaan Al-Quran? Ya oke, siap. Langsung saya jawab ya. Ya. Kita memang disuruh zikir sama Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, dan selanjutnya kita memang disuruh ingat sama Allah dimanapun kita berada. Dan zikir terhebat adalah Al-Quran. Cuma kita harus tahu mana yang bunyi, mana yang enggak gitu loh. Ya, ini kembali ke fikih. Di luar tempat pembuangan boleh keluar dari mulut. Ya, ketika masuk tempat-tempat demikian nggak boleh bunyi, tapi di hati tetap ingat. Khawatir lagi nongkrong dicabut nyawa. Sepertinya ya Allah jelek banget orang lagi pup dicabut nyawanya. Padahal Allah yang tahu dia sedang berzikir. Tapi nggak boleh keluar dari mulut gitu loh. Ya. Kalau dari HP keluarnya? Dari HP? Tiba-tiba ada kan kartu suara azan lalu bunyi. Ini yang pertanyaannya tadi yang mana tuh? Quran. Quran. Dari mulut. Dari mulut. Ini sekarang pertanyaan kedua. Enggak ya, maksudnya kan ada yang dulu ada yang dari HP. HP dibawa bunyi gitu loh. Hah? Terus ada yang dari, oh iya. Kemudian emang gak kedengeran. Gue jawab yang mana sih jadi? Keder ya. Artinya mengingat bacaan Quran ketika kita di dalam kan, ya memang disuruh ingat. Cuma yang keluar nggak boleh keluar dari mulut. Ya nggak boleh sampai baca alhamdulillah rabbil alamin, nggak boleh. Nyebut Allah saja dalam hati. Gitu. Adab kita. Orang kita jangankan baca ayat, orang kita pup sama pipis aja, ya tidak boleh menghadap kiblat, nggak boleh belakang kiblat, ya madhabnya ke utara atau ke selatan, gitu. Itu begitu aja diatur, apalagi mengingat Allah gitu. Jadi yang sekarang toiletnya udah kadung jadi agak dimiringin Pak ya, atau minimal bokernya miring kali. Kita juga lagi kebelet, ya bro lagi kebelet. Terus nanya dulu, ini madhabnya kemana nih, kok bener belum? Nggak repot juga ya. Kalau kiblat jadi miring gini, enak gak sih sebenarnya? Jawabannya Ustadz Tile aja. Pak Ustadz, kok Pak Ustadz ngadep kiblat? Gua ngadep kiblat, tapi anunya gue belokin ke kiri kata gitu. Akal-akalan. Masya Allah. Oke, baik saya kira udah cukup semua ya. Mari kita. Nggak ada habisnya kita kalau bahas sholat, bahas Quran. Minimal hari ini jadi adalah motivasi buat kita semua ya Pak. Ya, ini saya lihat kok tegang-tegang semua nih. Ya, PR dah.
Cari waktu kapan kita pelan-pelan ya mengkaji Quran. Ya enggak, Bro? Ya betul. So lemes begitu. Iya betul. Ternyata nggak hanya jamaah, sampai yang mengawal saya juga ikut bengong juga. Enggak, betul. Baik, sebelum ditutup, nah barangkali berkesempatan coba Kang Ramdan ditulis lagi, diingatkan ya untuk mendengarkan lagu terbaru di YouTube. Iya, iklan kapan lagi ya? Lumayan lah. Nah, tampilin aja kekasih Allah gitu ya. Barangkali yang di sini setelah selesai dari Zoom bisa masing-masing melihat, lumayan kan ada 40 nambah. Ya, di channel YouTube Guswar Official ya. Silakan di-share, harus dibantu Pak. Sedekah kuota lah ya. Ya. Oke, baik, silakan Kimo untuk menutup dengan doa. Pak, ini kenapa jadi gini Kak? Lihat dulu Kak. Semua jamaah Zoom juga jamaah kopi uduk, apapun Kak. itulah. Kita ini Kak. banyak sekali yang harus dilakukan. Sesibuknya kita tetap minimal dalam hati ada ngenesnya, Kak. ada ironinya, Kakak ada mana sih? penyesalan, ada juga semangat. Ya Allah, saya harus Kak. bangkit. Ya Allah. Mudah dengan doa, dengan kajian ini memotivasi kita Enggak, ini mau tanya Kak, kok keluar kembali menoleh kepada Al-Quran. Wa'afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir kulubana bitilawatil Quran. Ya Allah, sinari hati kami dengan bacaan Quran. Wa zayyin kulubana bi qiraatil Quran. Hiasi hati kami dengan tilawatil Quran. Allahumma wa bayyit wujuhana bimuqratil Quran. Ya Allah, ceriakan wajah kami dengan memuliakan Quran. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Masukkan kami dalam surga dengan syafaat Quran. Wa najjina minan nar bi karamatil Quran. Hindarkan kami, jauhkan dari neraka dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbana, jika saat ini di umur ini yang sudah mulai kami menerpa di usia senja ini, ya Allah, Kau berikan kami hidayah untuk kembali membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami, memperbaiki. Maka mudahkan ya Allah, mudahkan lisan kami, bangkitkan semangat, azam, kekuatan niat kami untuk kembali kepada Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kesempatan untuk kembali membuat kami bisa semangat lagi menghidupkan bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, bahkan dakwah kami dengan semangat Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan malam ini kajian ini adalah turun hidayah bersama buat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Falika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ke depan kita akan berjumpa kembali, baik itu yang berada di melalui Zoom maupun yang berada di studio dua dai berbagi, studio Sisa TV. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.